اللهم ذي السلطان العظيم وذي المن القديم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kemudahan, dilancarkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu hal yang menjadi kebutuhan dalam aktivitas kehidupan manusia, selain makan dan minum, adalah tidur. Tidur sebagai suatu keadaan di mana kesadaran seseorang akan menjadi turun, namun aktivitas otak tetap memainkan peran yang cukup luar biasa dalam mengatur fungsinya. Seperti mengatur fungsinya pencernaan, aktivitas jantung dan pembuluh darah, serta fungsi kekebalan dalam memberikan energi pada tubuh. Selain itu, tidur adalah proses yang berhubungan dengan mata tertutup selama beberapa periode yang memberikan istirahat total bagi mental dan aktivitas fisik manusia, kecuali fungsi beberapa organ vital seperti jantung, paru-paru, hati, sirkulasi darah, dan organ dalam lainnya. Kedalaman tidur tidak teratur sepanjang periode tidur. Hal tersebut tergantung pada beberapa faktor seperti faktor usia, aktivitas yang dilakukan, penyakit yang diderita, dan lain sebagainya. Sebuah studi di Jerman menemukan bahwa dari 106 orang yang diamati, orang yang beristirahat malam secara fisik 3 kali lebih mungkin untuk melakukan dengan baik pada tugas-tugas secara kognivitas, mengukur memori, kreativitas, dan keterampilan pencernaan masalah dibandingkan orang-orang yang kurang tidur. Hal ini disebabkan aktivitas otak yang terjadi selama segmen terlalu saat tidur. Namun, bagaimana hukum kebiasaan tidur setelah melaksanakan sholat subuh? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ternyata sangat tidak dianjurkan dalam agama Islam, dan beberapa ulama dengan tegas menjelaskan hukumnya adalah makruh dengan catatan jika tidak ada uzur dan keperluan. Selain itu juga sangat tidak baik juga untuk pola hidup sehat dan berakibat buruk pada kesehatan kita. Perlu dipahami bersama bahwa setelah sholat subuh adalah waktu turunnya berkah dan rezeki. Jika kita tidur, maka tidak akan mendapatkan berkah di pagi hari. Dalam kaitannya tidur di waktu pagi, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik la ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Adapun hukum yang menjelaskan tidur setelah sholat subuh, ada beberapa ulama menjelaskan hukumnya adalah makruh. Urwah bin Zubair berkata, Zubair bin Awwam melarang anaknya tidur setelah subuh. Jika berbicara mengenai berkah, terkadang sama sekali tidak masuk ke dalam logika dan hitungan secara matematika. Namun pada dasarnya muncullah keberkahan hidup dimaknai sebagai sesuatu yang bernilai kebaikan dan dapat menambah kemanfaatan. Untuk mendapatkan keberkahan, rahmat, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas kita sebagai manusia maka berlomba-lomba mencari keberkahan tersebut. Keberkahan juga dapat dicapai ketika seorang mengerjakan amal soleh atau kebajikan. Maka dari itu, sebaiknya jangan tidur setelah subuh, karena waktu itu juga turunnya rezeki dan berkah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, tidur setelah subuh mencegah rezeki, karena waktu subuh adalah waktu makhluk mencari rezeki mereka dan waktu dibagikan rezeki. Tidur setelah subuh suatu hal yang dilarang, makruh,
kecuali ada penyebab atau keperluan. Salah satu anjuran Nabi Muhammad SAW adalah tidak tidur sehabis waktu subuh. Rasulullah SAW bersabda, seusai sholat fajar, janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Dan sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di atas, bahwa sampai-sampai menempatkan hukum tidur sehabis subuh sebagai makruh. Makruh berarti sesuatu itu sangat kurang direkomendasikan, bahkan tidak direkomendasikan sama sekali, sekalipun tidak terlarang. Akan jauh lebih baik jika setelah sholat subuh kita hendaknya dalam keadaan sadar, dan lebih baik melaksanakan aktivitas di pagi hari dengan hal yang bermanfaat, baik bekerja maupun belajar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fazubhanallahi hina tufusu wa hina tasbuhun." Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, waktu subuh. Quran Surat Ar-Rum ayat 17. Dari ayat di atas, urgensi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kaum mukmin mengenai cara-cara untuk melepaskan diri dari azab neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga, yakni dengan bertasbih. Senada dengan hal di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kebesaran dan keagungannya dalam menciptakan langit dan bumi serta pemisahan manusia menjadi beberapa kelompok pada hari kiamat. Maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sucikanlah dari hal-hal yang tidak patut dengan keagungan dan kemuliaannya. Ingat dan pujilah serta peliharalah waktu-waktu sholat dengan sungguh-sungguh pada waktu petang hari dan pada pagi hari. Dengan demikian waktu subuh dipergunakan sebaik-baiknya waktu untuk bertasbih mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan rezeki yang berkah adalah rezeki yang senantiasa membawa kebaikan kepada pemiliknya maupun orang lain. Semakin digunakan untuk kebaikan, rezeki yang didapat juga akan semakin bertambah sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sekalian hambanya yang mau bertasbih. Jadi rezeki yang halal dan berkah adalah hal yang harus selalu kita usahakan. Islam senantiasa memberikan tuntunan kepada manusia mengenai semua perbuatan, termasuk tata cara mendapatkan rezeki yang halal dan berkah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauful Mahfud. Quran Surat Hud ayat 6. Bersungguh-sungguh dalam bekerja merupakan jalan utama untuk mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Tentu saja harus dipenuhi dengan rasa tanggung jawab yang tinggi dan mengerjakan semua tugas sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan dan urusan-urusan kita untuk bisa belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi, serta berakhilah setiap langkah kita dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Semoga video yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.